temannya di depan untuk menyanyi ke. Ya, silahkan Ananda Sucihartati. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku, tertumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum mulai pembelajaran, sebelumnya Ibu bertanya, kira-kira siapa orang tuanya di sini yang bekerja sebagai guru? Iya, sebagai selain guru, petani? Ibu, iya petani. Ada? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan ya. Baiklah, coba perhatikan, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 yang harus kita capai ya. Setelah membaca, siswa mampu membandingkan sifat-sifat tokoh dengan detail. Yang terakhir, setelah memilih rencana, siswa mampu mempraktekkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporannya secara detail. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Nah, sebelum pembelajaran berlanjut, terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelanjutan buku. Sudah semua sudah dapat bukunya? Sudah. Sekarang silakan anak-anak membuka halaman 29. Di situ ada teks yang berjudul Semut dan Belalang. Ibu beri waktu untuk membaca selama 15 menit. Coba dari kelompok sini. Kira-kira setelah anak-anak membaca tentang cerita semut dan belalang, apa saja yang terdapat di dalam cerita tersebut? Silakan untuk kelompok 1. Pendapatku tentang sikap semut sangat rajin. Sangat rajin di sini ya. Coba untuk kelompok 2, apa yang dia dapat setelah kalian membaca semut dan belalang? Wajib mencontoh sikap semut yang sangat rajin. Nah, jadi tokoh adalah individu atau ciptaan rekaan pengarang yang mengalami peristiwa atau lakukan dalam berbagai peristiwa. Jadi tokoh, anak-anak suka menonton semua? Iya, dalam televisi itu ada pemerannya. Ada tokoh itu adalah suatu pemeran dalam cerita. Jadi yang kalian baca tokohnya ada berapa? 2. Apa saja? Semut dan Semut dan belalang merupakan tokoh dalam suatu cerita. Dalam suatu cerita. Dalam tokoh itu biasanya ada yang berperan jahat atau berperan baik. Tapi kalau dalam cerita belalang dan semut, apa yang menceritakan tentang apa? semut yang rajin, belalang yang malas. Semut yang rajin bekerja dan belalang yang malas. Bagus. Jadi jenis tokoh dapat terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan peranannya. Ada peranan protagonis, apalagi antagonis, protagonis dan foil. Coba kalau protagonis itu kebalikan, biasanya anak-anak juga sering menonton itu ada yang jahat, ada yang baik. Biasanya orang yang jahat itu dinamakan dengan antagonis. Kemudian tadi setelah membaca tentang semut dan belalang, kemudian ada sumber daya alam merupakan yang tersedia
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kira-kira yang ada di lingkungan kita sekitar ini, sumber daya alam apa yang ada di sekitarmu? Siapa yang bisa sebutkan? Ibu, ya apa? Lemari yang terbuat dari kayu. Itu merupakan sumber apa? Sumber daya Alam. buatan. Ya, yang lain tidak benar, tapi kurang tepat. Coba kamu ini sumber daya alam yang ada di lingkunganmu. Air. Air, apa lagi? Batu. Kemudian hutan merupakan sumber daya alam yang merupakan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian selanjutnya seperti gambar apa ini kira-kira? Batu apa? Batu bara di situ sumber daya hayati ya. Contohnya seperti yang kedua sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan. Kemudian sumber daya alam nabati biasanya berasal dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Ini sumber daya alam menurut jenisnya dibedakan menjadi dua ya, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hayati. Sedangkan sumber hayati lagi dibedakan menjadi dua, sumber daya alam hewani dan sumber daya alam hewani. Baiklah, setelah kita mempelajari tadi, Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Dapat semua LKPD? Dapat. Ya, silahkan untuk dikerjakan berembuk secara berkelompok. Sudah selesai dikerja semua? Sudah. Ya, coba dari kelompok 1, coba maju ke depan, silakan. 1. Sikap semut sangat rajin. 2. Sikap lalang sangat pemalas. Sikap yang saya contoh, sikap semut yang rajin. Bagaimana tanggapan kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Benar. Ya. Mari kita simpulkan bersama ya. Dari pembelajaran kali ini, si anak-anak semua dapat mengetahui suatu tokoh dalam cerita dan sifat-sifat tokoh yang perlu kita tiru ya. Untuk lebih menambah pemahaman anak-anak, Ibu akan membagikan evaluasi. Ya, silakan kerja evaluasinya sekarang. Ibu guru beri waktu 20 menit. Sudah? Silakan dikumpulkan kembali sama Ibu guru. Demikianlah tadi pembelajaran kita kali ini. Rapikan bukunya masing-masing. Kemudian duduk di depan. Ya, baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu berpesan selalu anak-anakku selalu rajin belajar di rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Selalu ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan selalu jaga jarak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, coba Ibu minta setiap misi untuk memimpin doa secara bersama. Berdiri siap. Sebelum kita pulang, maka kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru.